Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang tertera di sini. Kami akan mempresentasikan mengenai penyimpanan dan pendistribusian obat di instalasi farmasi rumah sakit. Berikut penjelasannya. Instalasi farmasi rumah sakit. Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, instalasi farmasi merupakan unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi, apa itu penyimpanan? Menurut Depkes RI tahun 2004, penyimpanan obat adalah kegiatan pengamatan terhadap obat-obatan yang diterima agar tetap aman, terhindar dari kerusakan fisik, kerusakan kimia, dan mutunya terjamin. Penyimpanan merupakan fungsi dalam manajemen logistik farmasi yang sangat menentukan kelancaran pendistribusian secara tingkat keberhasilan dalam manajemen logistik farmasi dalam mencapai tujuannya. Jadi tujuan penyimpanan obat yang pertama yaitu memelihara mutu sediaan farmasi, yang kedua menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, yang ketiga menjaga ketersediaan, dan yang keempat adalah memudahkan pencarian dan pengawasan obat. Kegiatan penyimpanan obat terdiri dari yang pertama kegiatan penerimaan obat. Yang dari agen mengirim barang dilakukan di gudang obat yang diterima oleh petugas obat. Hal yang dilakukan dalam proses penerimaan obat yaitu dimulai dengan memeriksa lembar permintaan yang datang dengan kiriman, lalu memeriksa kesesuaian jumlah barang yang datang dengan pesanan, dan melakukan pemeriksaan kemasan obat. Kemudian dibuat catatan penerimaannya. Setelah itu petugas gudang harus memeriksa jenis, bentuk, kondisi, dan tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya, kegiatan penyusunan obat. Kegiatan penyusunan obat dilakukan sesuai standar yang sudah perbekalan farmasi, disusun dengan bentuk sediaan dan alfabetis untuk memudahkan pengendalian stok yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan pengeluaran obat. Pengeluaran obat dari gudang tempat penyimpanan dapat dilakukan saat adanya permintaan obat dari unit atau bagian yang membutuhkan. Terus kegiatan stok opname. Stok opname merupakan kegiatan pengecekan terhadap obat atau pembekalan farmasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah dan jenis obat yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan pemesan. Tentang standar penyimpanan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan. Di sini kita mengambil dua peraturan, yaitu Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. Di sini mereka menjelaskan sama. Yang pertama yaitu untuk peraturan BMHP atau obat-obatan itu harus suhu ruangnya itu benar, terus kelembapan, sanitasi cahaya, dan ventilasi. Karena itu menyangkut dengan penyimpanan suatu obat, karena dapat merusak mutu obat tersebut. Terus yang kedua yaitu ada penyimpanannya itu berdasarkan jenis terapi atau bentuk sediaan atau jenis sediaan farmasinya. Lalu yang ketiga yaitu menganut sistem FIFO dan FEVO, yaitu untuk penyimpanan obat-obatan yang mirip seperti lasa atau look like, sound like, tidak ditempatkan berdekatan karena takut salah ngambil, dan itu harus diberi label. Distribusi obat di rumah sakit. Distribusi obat di rumah sakit adalah tatanan jaringan sarana, personel, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu dan berorientasi penderita dalam kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasinya kepada penderita. Sistem distribusi obat menyangkut penghantaran sediaan obat yang telah didispensing IFRS ke daerah tempat perawatan penderita dengan keamanan dan ketepatan obat, ketepatan penderita, ketepatan jadwal, tanggal, waktu, dan metode pemberian, dan ketepatan personel pemberian obat kepada penderita serta keutuhan mutu obat. Selanjutnya ada pendistribusian perbekalan farmasi dibagi menjadi dua, yaitu secara sentralisasi dan desentralisasi.
Secara sentralisasi, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dipusatkan pada satu tempat di instalasi farmasi, yaitu unit atau bagian distribusi perbekalan farmasi. Kemudian untuk desentralisasi, pelayanan farmasi mempunyai cadangan di dekat unit pelayanan atau ruang rawat yang disebut dengan depo atau satelit farmasi. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu 4 sistem distribusi perbekalan farmasi, yaitu satu ada floor stock, yaitu pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi rumah sakit. Untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang disimpan di ruang rawat harus dalam dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Jika tidak ada petugas farmasi yang mengelola pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Yang kedua yaitu sistem resep perorangan. Pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Untuk alur sistem distribusi resep individual yaitu pengajian oleh apoteker untuk mendapatkan resep, pengendalian oleh apoteker yaitu untuk persediaan, pengendalian oleh perawat yaitu lemari obat, penyimpanan oleh perawat yaitu kereta obat, dan pemberian oleh perawat yaitu untuk penderita. Sistem unit dosis. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap, dapat digunakan melalui metode unit dosis spending atau UDD, atau untuk satu unit dosis penggunaan sekali pakai atau once daily dose untuk dosis satu hari diberikan. Untuk sistem kombinasi, sistem pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan bagi rawat inap dengan menggunakan kombinasi A. floor stock dengan sistem resep perorangan, B. sistem resep perorangan dengan sistem unit dosis, dan C. floor stock yaitu sistem dengan unit dosis. Yang pertama itu ada pertanyaan dari April. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara dan syarat penyimpanan obat high alert. Yang kedua itu dari saudari Lydia, pertanyaannya yaitu kapan kita menggunakan metode penyimpanan FIFO dan kapan kita menggunakan metode penyimpanan FEVO. Yang ketiga itu ada dari saudari Rahma, pertanyaannya yaitu jika penyimpanan obat seperti insulin yang ada di dalam lemari pendingin saat ada pemadaman di RS, bagaimana solusi untuk hal tersebut dan apa efek dari obat yang disimpan di lemari pendingin tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, apa syarat dan cara penyimpanan obat high alert? Penyimpanan menurut Permenkes nomor 72 yaitu high alert medication disimpan di laci atau lemari di area yang terkunci dan terpisah dari produk yang lain. Yang kedua, setiap high alert medication diberi label high alert yang berwarna merah pada sisi depan kemasan tanpa menutupi informasi yang ada pada kemasan. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kapan menggunakan metode penyimpanan FIFO dan FEVO. Waktu untuk menggunakan metode penyimpanan FIFO dan FEVO itu ketika banyak stok barang mendekati ED dan ketika banyak barang yang datang. FIFO itu ketika barang yang datang tapi masih ada stok, maka menggunakan metode FIFO. Sedangkan metode FEVO itu ketika ada produk mendekati ED tapi masih ada stok yang baru, kayak gitu. Terus yang ketiga, pemadaman listrik di rumah sakit apakah mempengaruhi obat di dalam kulkas? Ya, contohnya kayak misalkan memang obat-obat tertentu yang harus ada di dalam kulkas sekitar 2-4 derajat, contohnya itu suppositoria, insulin itu akan mempengaruhi. Tapi untuk tablet-tablet kayak gitu yang ada di gudang atau yang disimpan pada suhu ruang itu tidak mempengaruhi. Terus pastinya kan juga rumah sakit itu pasti mempunyai genset atau diesel yang pastinya akan digunakan untuk ancang-ancang ketika nanti ada pemadaman listrik. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi pemadaman total. Terima kasih.